الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husnia, kelas 2D PAI dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari materi kelompok kami yang berjudul relasi sholat dalam kehidupan. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama sholat rawatib, sholat jenazah, sholat lail, sholat gerhana, dan yang terakhir sholat duha. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berpasangan sebelum dan sesudah sholat fardu sebagai bentuk tambahan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Sholat rawatib adalah ibadah sunnah yang menyempurnakan sholat wajib kita. Dalam kehidupan ini melatih disiplin dan cinta terhadap ibadah. Sholat jenazah adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia. Sholat ini tidak memerlukan ruku dan sujud, melainkan hanya dilakukan dengan berdiri dan beberapa bacaan doa yang diucapkan selama sholat. Sholat jenazah dilakukan dengan langkah-langkah berikut: menyusun niat dalam hati untuk sholat jenazah, berdiri di belakang jenazah dengan jenazah diletakkan di depan, biasanya di atas kain kafan atau peti jenazah. Posisi jenazah bisa menghadap kiblat, takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah takbir pertama, membaca doa untuk jenazah. Setelah takbir kedua, membaca doa untuk kaum muslimin. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk pemimpin umat Islam dan kebaikan dunia akhirat. Setelah takbir keempat, membaca doa untuk kebaikan umat Islam dan seluruhnya. Mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Sholat lail adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Sholat ini merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat lail sering disebut juga dengan sholat tahajud karena biasanya dilakukan setelah tidur. Meskipun pada dasarnya sholat ini bisa dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu. Melakukan sholat lail menunjukkan rasa cinta dan pengabdian seorang hamba kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dosa diampuni. Salah satu keutamaan besar sholat lail adalah pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Untuk gerhana matahari disebut sholat kusuf, dan untuk gerhana bulan disebut sholat khusuf. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat, tapi yang membedakannya dari sholat biasa adalah setiap rakaat dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali bacaan Al-Fatihah. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad dan dianjurkan dikerjakan secara berjamaah di masjid, tapi boleh juga dilakukan sendiri. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pengingat bagi umat Islam terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta, serta sebagai cara untuk memohon ampunan dan kebaikan darinya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah dan tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Oleh karena itu, apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi hari setelah terbit matahari hingga menjelang waktu sholat zuhur. Sholat ini memiliki banyak keutamaan dan sangat dianjurkan dalam Islam. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, salah satunya menghapus dosa. Sholat duha dapat menjadi penebus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda,
Pada pagi hari, setiap sendi tubuh seorang muslim harus diberikan sedekah. Setiap kali ia mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, dia mendapatkan pahala. Dan salah satu bentuk sedekah adalah sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi sholat rawatib, jenazah, lail, gerhana, dan duha. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Tidak lupa saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi baik dari segi ucapan, penyusunan maupun penjelasan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.